Perkenalkan, saya Jahidatul Musyafiqah dengan NIM 208230004, Program Studi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Kyai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai isi atau inti dari buku Metodologi Studi Islam karya Profesor Abudin Natah. Dalam buku ini membahas 3 topik utama. Yang pertama yaitu hakikat Islam dan posisi di antara agama-agama dunia. Yang kedua, metodologi memahami Islam. Dan yang ketiga, model penelitian studi Islam. Nah, pada bagian pertama dalam buku Metodologi Studi Islam karya Profesor Abudin Natah membahas mengenai hakikat Islam dan posisi di antara agama-agama dunia. Profesor Abudin Natah menyajikan beragam perspektif dari para sarjana Islam mengenai definisi dan elemen-elemen yang membentuk agama. Ia menyimpulkan bahwa terdapat 4 unsur yang menjadi ciri khas agama. Yang pertama, keyakinan terhadap kekuatan supranatural. Yang kedua, kepercayaan bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia serta akhirat itu bergantung pada hubungan yang baik dengan kekuatan tersebut. Yang ketiga, respons emosional manusia terhadap ajaran agama. Dan yang keempat, pemahaman akan adanya hal yang suci. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa agama adalah ajaran yang berasal dari Tuhan atau refleksi manusia yang terkandung dalam kitab suci, diwariskan dari generasi ke generasi dengan tujuan memberikan panduan hidup bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, pembahasan ini terdapat pada halaman 8-15. Selanjutnya, agama menjadi kebutuhan bagi manusia karena beberapa alasan. Fitrah dalam diri manusia membuatnya secara intrinsik memerlukan agama. Fitrah beragama ini dapat dijelaskan baik secara teologis melalui ayat-ayat dan hadis maupun secara psikologis dan antropologis. Selain itu, ada argumen lain yang menyatakan bahwa kelemahan dalam diri manusia membuatnya membutuhkan agama, serta adanya tantangan yang harus dihadapi umat manusia yang memerlukan bimbingan agama. Untuk pembahasan ini terdapat pada halaman 16. Nah, Profesor Abudin Natah juga menekankan bahwa Islam memiliki posisi unik di antara agama-agama besar lainnya. Islam mengakui keberadaan agama-agama tersebut sebagai wahyu Tuhan kepada nabi-nabi sebelumnya. Dalam hal ini, Islam bersikap akomodatif dengan menerima unsur-unsur ajaran dari agama sebelumnya dan bersifat persuasif dengan memperbaiki kesalahan yang ada melalui pendekatan yang baik. Meskipun ada kesamaan dalam ajaran, Natah menegaskan bahwa setiap agama memiliki eksklusivitas dalam klaim kebenarannya yang tidak ada dikompromikan. Oleh karena itu, saling menghormati antar agama itu sangat penting. Abudin Natah juga menunjukkan ketelitian dalam perbandingan agama sehingga tidak terjebak dalam pluralisme. Nah, selanjutnya pada bagian kedua dalam buku Metodologi Studi Islam karya Abudin Natah membahas mengenai metodologi memahami Islam. Abudin Natah berargumen bahwa pemahaman tentang Islam di masyarakat itu masih bersifat parsial, belum utuh dan juga komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan metode studi Islam sebagai urutan kerja yang sistematis dan terencana yang merupakan hasil eksperimen ilmiah untuk mencapai tujuan tertentu. Secara umum, terdapat 2 metode memahami Islam. Yang pertama, komparasi dengan ajaran agama lain, dan yang kedua, sintesis yang mengintegrasikan metode ilmiah untuk memahami Islam secara historis. Pembahasan ini terdapat pada halaman 160.
Nah, dalam pembahasannya, metode studi Islam diarahkan untuk melihat Islam dari berbagai aspek. Untuk itu, Abu Dinata mengadopsi paradigma ilmu Humayinura yang kemudian membentuk berbagai pendekatan dalam studi Islam. Ia mencantumkan beberapa pendekatan untuk memahami berbagai aspek Islam, antara lain teologis normatif, antropologis, sosiologis, filosofis, historis, kebudayaan, dan psikologi. Pendekatan multidisiplin dalam studi Islam merupakan tren terkini dalam diskursus kajian Islam. Meskipun memiliki banyak kelebihan, penting untuk memahami bahwa setiap disiplin ilmu itu memiliki dasar asumsi yang kadang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Misalnya, ketika menganalisis isu homoseksualitas melalui paradigma psikologi modern yang menganggapnya normal dan menjadi problematis karena itu bertentangan dengan ajaran agama Islam yang melarangnya. Pertanyaannya, apakah Islam harus disesuaikan dengan kerangka paradigma psikologi modern? Nah, hal ini perlu dijawab oleh mereka yang menawarkan alternatif pendekatan multidisiplin. Nah, selanjutnya untuk pembahasan yang ketiga yaitu mengenai model penelitian studi Islam. Penjelasan mengenai penelitian itu dimulai dari kerangka teoritik hingga aspek teknis, seperti penyusunan draft penelitian. Contoh, model penelitian diberikan di beberapa bidang studi Islam, seperti filsafat Islam, tafsir, hadis, ilmu kalam, tasawuf, fikih atau hukum Islam, politik, pendidikan Islam, sejarah kebudayaan Islam, pemikiran modern dalam Islam, serta sosiologi dan antropologi agama Islam. Dalam penjelasannya, Abu Dinata menyebutkan contoh-contoh karya penelitian dari para sarjana terkemuka di setiap bidang. Nah, Abu Dinata menegaskan bahwa penggunaan berbagai teori dalam penelitian terhadap Islam itu bukanlah untuk menilai kebenaran normatif teologisnya, tapi untuk menilai bagaimana ajaran tersebut diamalkan oleh pengikutnya. Mungkin inilah yang menyebabkan ia memilih untuk mengadopsi ilmu sosial dan Humayinura sebagai kerangka teoritik penelitian agama Islam. Pemilihan ini membuatnya kurang memperhatikan aspek-aspek abstrak dan juga filosofis yang juga penting. Misalnya dalam model penelitian pendidikan Islam, ia hanya membahas masalah terkait guru, sejarah, dan juga budaya pendidikan tanpa menggali lebih dalam di diskursus filsafat pendidikan Islam meskipun tema tersebut masih relevan untuk diteliti. Nah, penjelasan ini terdapat pada halaman 345. Kemudian untuk bagian terakhir pada buku Metodologi Studi Islam karya Abu Dinata, ini membahas mengenai wacana tentang Islamisasi ilmu pengetahuan. Abu Dinata tidak hanya memaparkan pandangan para pemikir yang pro dan kontra terhadap Islamisasi ilmu pengetahuan itu sendiri. Ia jarang mengutip langsung pemikir utama tentang Islamisasi ilmu pengetahuan seperti Syed Naqib Al-Atas yang telah membahasnya secara mendalam. Nah, akibatnya penjabaran Nata ini kurang menyentuh aspek filosofis penting menurut Al-Atas. Namun demikian, ia akhirnya menyimpulkan bahwa Islamisasi ilmu pengetahuan adalah hal mendesak meskipun metodenya itu masih diperdebatkan. Pembahasan ini itu terdapat pada halaman 431. Demikian penjelasan dari saya mengenai isi dari buku Metodologi Studi Islam karya Abu Dinata. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.